Pemirsa, dua pelaku jambret langsung menjadi bulan-bulanan masa saat tertangkap di Jalan Pandu, Kota Medan, Sumatera Utara. Kedua pelaku menjambret tas seorang wanita yang sedang berjalan kaki. Evakuasi berlangsung dramatis dan terekam video amatir. Polisi berupaya mengevakuasi dua pelaku jambret dari kerumunan massa di Jalan Pandu, Medan, Sumatera Utara. Dua pelaku dengan tangan terikat kondisinya sudah babak belur setelah menjadi bulan-bulanan massa. Awalnya dua pria ini beraksi menjambret tas milik seorang wanita yang sedang berjalan kaki. Berusaha melawan, korban berteriak meminta tolong hingga menarik perhatian warga. Kedua pelaku tertangkap setelah terjatuh dari sepeda motornya yang dikendarai. Tersangka berhasil mengambil dompet milik seorang perempuan korban itu, yang di dalamnya terdiri dari handphone dan uang. Dan berhasil kita amankan barang bukti dompet tersebut bersama dengan tersangka, dan korban kita arahkan untuk membuat laporan polisi. Kedua pelaku dibawa ke Polsek Medan Kota dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Hadi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang bandar narkotika sabu, buruan Satuan Narkoba Polres Aceh Barat Daya tertangkap setelah mengalami kecelakaan. Mobil bandar sabu terguling setelah terlibat kejar-kejaran dengan mobil polisi. Warga pun membantu polisi mengamankan pelaku. Penangkapan seorang bandar narkoba di kawasan Jalan Kuala Bate, Kota Blang Pidi, Aceh Barat, terekam kamera video amatir. Pelaku tertangkap dalam kondisi luka-luka akibat kecelakaan. Kecelakaan terjadi akibat kejar-kejaran antara mobil polisi dan pelaku. Mobil pelaku yang melaju kencang hilang kendali, tiba-tiba terguling. Warga yang berada di lokasi kejadian langsung membantu menyelamatkan pelaku. Polisi datang, mengamankan pelaku dan menggeledahnya. Ditemukan 12 paket narkotika sabu dengan berat 31,81 gram di dalam sebuah tas. Pelaku berinisial JA dibawa ke Rumah Sakit Aceh Barat Daya guna mendapatkan perawatan medis. Barang bukti narkotika sabu diamankan di Polres Aceh Barat Daya. Saat dilakukan pengejaran, pelaku berusaha untuk kabur. Dicoba untuk diberhentikan, pelaku tetap berusaha untuk kabur. Sehingga pada saat itu terjadi kejar-kejaran. Selain barang bukti narkotika sabu, polisi juga menyita mobil yang dikendarai pelaku. Kasus narkotika ini dalam penyelidikan aparat Polres Aceh Barat Daya. Dari Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, Afsah melaporkan. Seorang pengendara sepeda menjadi korban begal di saat melintas di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Korban menderita luka akibat senjata tajam dan kehilangan telepon genggam. Pelaku berhasil kabur, namun aksinya terekam CCTV. Seorang pengendara sepeda menjadi korban pembegalan saat beraktivitas di malam hari di kawasan Panglima Polim yang tak jauh dari Mapolres Metro Jakarta Selatan. Korban yang tertinggal dari rombongannya dihadang pelaku menggunakan senjata tajam dan aksinya ini terekam CCTV. Pelaku langsung kabur usai merampas handphone dan melukai korban. Ini udah diinjak kayaknya bang. Iya. Handphone yang diambil itu kayaknya mau ngambil tas juga. Cuma keburu saya teriakin, langsung pergi dia. Itu berapa orang bang? Pelaku bang yang abang lihat? Pelaku sekitar 2 orang. Pakai motor? Pakai motor. Korban diselamatkan rekannya dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Polisi masih menyelidiki kasus pembegalan ini. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati, iNews melaporkan. Sesosok jasad pria ditemukan warga tergeletak di dalam kamar kos mewah. Pria yang diketahui seorang aparatur sipil negara dievakuasi petugas dengan pakaian APD lengkap. Warga Jalan Bakti Raya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria yang tewas di dalam kamar kos mewah. Korban ditemukan penghuni kos lain setelah 1 hari tak terlihat dalam keadaan terbujur kaku memeluk guling. Dari pemeriksaan jasad diketahui seorang ASN yang bekerja di kantor pajak Kota Makassar. Petugas dengan berpakaian APD lengkap melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk divisum. Identitas
mayat ini seorang laki-laki umur kurang lebih 40 tahun, inisialnya MS, salah seorang ASN di salah satu instansi pemerintah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kematian korban. Sejumlah saksi telah dimintai keterangannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang laki-laki paruh baya ditemukan tewas dalam rumahnya. Korban didapati tanpa busana dan diduga sudah 3 hari tewas. Penyebab tewasnya duda dengan 2 anak ini dalam penyelidikan polisi. Warga dikejutkan dengan tewasnya seorang pria parubaya di dalam rumahnya sendiri di Jalan Gajah Mada, Jember, Jawa Timur. Tewasnya pria 57 tahun ini diketahui setelah warga curiga mencium bau tak sedap di sekitar rumah korban. Saat diperiksa, korban didapati terbujur kaku di ruang tengah rumahnya. Selama ini korban adalah duda, tinggal seorang diri, sementara 2 anaknya berada di luar kota. Curigaan saya tikus, enggak ada. Laler banyak keluar dari jendela ini. Keterangan dari warga memang almarhum ini hidup sebatang kara, sudah cerai dengan istrinya, jadi dia hanya sendirian di dalam. Warga tak menyangka dengan tewasnya korban yang dinilai mendadak. Apalagi kondisi tubuhnya diperkirakan sudah tewas selama 3 hari. Ada dugaan korban tewas akibat penyakit stroke, namun polisi masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Dr. Subandi untuk mengetahui pasti penyebab kematiannya. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang bocah perempuan di Bekasi menjadi korban penculikan dan pencabulan pria tak dikenal. Pelaku terekam CCTV membuntuti korban yang berjalan seorang diri, kemudian mengiming-imingi korban dengan jajanan di warung. Namun polisi terkendala minimnya saksi dan petunjuk di lokasi untuk melakukan penyelidikan. Aksi penculikan dan pencabulan seorang bocah perempuan di Jalan Udang, Kota Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Seorang pria mengendarai sepeda motor terlihat membuntuti bocah 6 tahun yang sedang berjalan kaki seorang diri. Dalam waktu singkat, pelaku yang mengiming-imingi korban untuk jajan di warung berhasil mengajaknya naik sepeda motor. Orang tua korban sempat curiga karena siang hari korban yang pamit untuk mengantarkan makanan ke rumah kakeknya tak kunjung pulang. Setelah 2 jam pencarian, korban ditemukan berada di jembatan SMP 7 Bekasi sore hari. Mengejutkan kepada orang tuanya, korban mengaku telah diculik dan dicabuli oleh pria tak dikenal. Karena anak saya hilangnya 2 jam lebih doang. Tapi dari cerita anaknya sih yang mengarah ke pelecehan seksual. Tapi pas saya periksa malah lebih dari pelecehan seksual. Sudah melakukan tindakan mendatangi TKP dan juga melakukan pengembangan dengan adanya video ya CCTV yang kita dapat. Rekaman CCTV dan sejumlah saksi diperiksa untuk mengungkap identitas pelaku. Setiap orang tua diimbau untuk mendampingi anak-anak di bawah umur ketika berpergian karena rentan tindak kejahatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Polisi mengungkap kasus penculikan anak perempuan berusia 7 tahun di Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku penculikan ternyata seorang PSK yang mengaku rindu pada sosok anaknya. Selama sepekan diculik, korban dibawa ke Jakarta Timur dan dititipkan pada seorang tukang rokok saat pelaku melayani tamu. Aparat Polsek Cilincing, Jakarta Utara mengamankan NA, seorang wanita diduga pekerja seks komersial. NA diduga menculik seorang anak perempuan berusia 7 tahun, warga Rawamalang, Cilincing, Jakarta Utara. Korban diculik pelaku selama 1 minggu, dibawa ke kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Tersangka membawa korban ke tempatnya bekerja. Korban dititipkan ke seorang tukang rokok jika tersangka melayani tamu. Kangen, dari kecil nggak ketemu. Itu yang diambil itu anak Mbak atau bukan sih? Bukan, milik. Kenapa sampai tega diambil gitu sih Mbak? Karena kan dimiliki. Karena nggak punya biaya. Dijual atau dikasih orang Mbak? Dikasih orang. Kenal orangnya Mbak? Kenal.
Pelaku tertangkap dari laporan warga setelah foto korban penculikan beredar di media sosial. Setelah tersangka jalan-jalan melihat mirip seperti anaknya, dipanggillah anak tersebut, terus dirayu dan dibelikan ciki, terus dibelikan juga es krim, diajak bermain, namun tidak bermain, dibawa pergi lewat pintu belakang daripada Kampung Ramalang. Korban mengikuti tersangka setelah diberikan makanan ringan dan es krim. Korban penculikan kini mengalami trauma atas peristiwa yang dialaminya dalam seminggu terakhir. Tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Aksi kawanan pencuri pembobol ATM dengan menggunakan mesin las kembali terjadi di Bandar Lampung. Pelaku berhasil menggasak berangkas ATM berisi uang ratusan juta. Aksi kawanan pelaku terekam CCTV minimarket. Itu jam 4, 2 orang. Kamera CCTV merekam aksi pembobolan mesin ATM menggunakan mesin las di salah satu minimarket di Jalan Ratu di Balau, Tanjung Seneng, Bandar Lampung, Kamis dini hari lalu. Kawanan pelaku berhasil membongkar mesin ATM yang berisi uang ratusan juta rupiah. Dari olah TKP, dua pelaku ini diduga masuk dengan cara membobol pintu belakang minimarket juga menggunakan mesin las. Pembobolan mesin ATM ini baru diketahui pekerja minimarket saat membuka toko. Minimarket didapatinya sudah dalam kondisi berantakan serta bau menyengat bekas mesin las. Pokoknya buka toko itu udah bau gas. Habis itu ya udah kita orang keluar langsung informasi ke keamanan sama ke polsek. Itu tadi posisinya gimana mesin ATM? Acak-acakan sih. Acak-acakan? Iya. Udah kebelah bagaimana mesinnya? Udah kebelah semua, pokoknya udah keluar semua lah. Pakai mesin las ya? Iya. Bongkarnya ya? Mesin las sama gas LPG-nya juga ada. Ketinggalan? Ketinggalan. Tabung gasnya sama ini ya? Iya. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sebelumnya, kejadian serupa pernah terjadi di dua lokasi di Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Polsek Kedaton Bandar Lampung hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk memburu para pelaku. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya mengamankan 12 orang tersangka sindikat perampokan nasabah bank yang melakukan aksinya di berbagai wilayah di Jakarta. Modus kawanan ini menyiapkan nasabah palsu di dalam bank untuk mengintai calon mangsa. Di Reskrimum Polda Metro Jaya meringkus 12 orang pelaku sindikat perampokan nasabah bank dengan modus kempes ban dan pecah kaca. Berupaya kabur dan melawan petugas, 3 diantaranya terpaksa dilumpuhkan petugas. Dari pemeriksaan, setiap pelaku memiliki perannya masing-masing, diantaranya berpura-pura menjadi nasabah untuk mengintai korbannya. Komplotan pelaku ini beraksi setelah korbannya pergi dari bank dengan menyiapkan modus diantaranya kempes ban atau pecah kaca mobil korban. Komplotan pelaku ini telah beraksi di sejumlah lokasi di Jakarta. Kami melakukan dalam hal ini dari anggota Reskrimum melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap 3 pelaku. Ya, jadi dari 12 orang yang berhasil kita tangkap, 3 meninggal dunia. Dari 12 pelaku, salah satunya pelaku berinisial DF merupakan residivis yang kerap keluar masuk penjara dalam sejumlah kasus. Pelaku bakal dijerat pasal berlapis tentang pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Velari, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berikut kami hadirkan rangkaian peristiwa kriminal selama sepekan dari sejumlah daerah. Di antaranya pelaku pembunuhan sadis wanita muda yang jasadnya ditemukan dalam kardus di Surabaya, Jawa Timur. Selain itu, polisi mengungkap 2 pernikahan sesama jenis yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan.
tembakan peringatan mewarnai penangkapan pelaku perampokan sadis yang berupaya kabur saat penggerebekan di rumahnya di Kampung Wai Serdang, Mesuji, Lampung Tengah. Dalam mengelabui petugas, pelaku bahkan nekat menceburkan diri untuk bersembunyi di dalam sumur di belakang rumahnya. Pelaku dikenal sadis dan tak segan menghabisi nyawa korbannya. Kemudian kami lakukan pencarian, kurang lebih 5 menit kami lakukan pencarian. Tiba-tiba pelaku muncul di dalam sumur di belakang rumah pelaku tersebut. Jarak antara rumah pelaku dengan sumur kurang lebih 40 meter. Pelaku muncul karena kehabisan napas, sehingga langsung kami lakukan penangkapan dan kami bawa ke Polres untuk dilakukan proses hukum selanjutnya. Pelaku yang ditangkap terancam 12 tahun penjara. Dua bocah korban pembunuhan NH 6 tahun dan SN 8 tahun dimakamkan di TPU setempat di Desa Samiling, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dua bocah bertetangga ini tewas di tangan seorang pemuda AB, paman dari salah satu korban. Korban tewas dengan luka parah di sekujur tubuhnya akibat senjata tajam. Tak hanya melukai kedua korban, pelaku juga melukai seorang pria pengendara motor. Pelaku yang juga seorang mahasiswa di Kota Palopo telah diamankan di Polres Luwu Utara. Ica itu di bagian kepala belakang, ya, terbelah di belakang. Kalau si Sani ini juga ditebas dan itu lagi-lagi mohon maaf ya, pisah kepala dengan badan. Polisi masih menyelidiki motif pelaku. Pelaku diketahui pernah dirawat akibat gangguan jiwa pada tahun 2013, namun sudah dinyatakan sembuh dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, bahkan bekerja sebagai pegawai honorer di Dinas Kehutanan. Pelaku dijerat pasal berlapis, yaitu KUHP tentang penganiayaan dan pembunuhan, serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya meringkus YS 20 tahun pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang wanita muda yang jasadnya ditemukan dalam kardus di sebuah rumah di Jalan Lidah Kulon, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku, anak pemilik rumah, dibekuk di kediaman kerabatnya di Mojokerto, Jawa Timur. Peristiwa berawal saat korban yang merupakan terapis sengaja didatangkan pelaku ke rumahnya untuk memberikan jasa pijat plus-plus dengan tarif Rp950.000. Kepada polisi, mahasiswa semester 2 ini mengaku kalap dan takut digerebek warga lantaran korban berteriak saat meminta tambahan uang tips. Jadi kesepakatan nominal harga pijat plus-plus. Kemudian korban minta tips, maksa, kemudian pelaku kesal sehingga dilakukanlah penganiayaan sehingga mengakibatkan meninggal dunia korban. Paksa untuk ngasih tips, Pak. Berapa? Disuruh ngasih 200 atau 300 ribu. Emang bayarmu berapa waktu itu? Saya bayar sudah 950. Kamu kenal di mana sama tukang pijat? Facebook, Pak. Sudah berapa kali? Baru sekali. Jasad korban ditemukan dalam kardus sempat membuat gempar warga. Kondisi korban mengenaskan dengan luka senjata tajam dan luka bakar di tubuhnya saat ditemukan. Dugaan YS sebagai pelaku pembunuhan diperkuat dengan keterangan warga yang menyebut sempat melihat pelaku bersama dua temannya pergi terburu-buru mengendarai mobil. Ini terakhir Ibu lihat Bu Widi itu kapan, Bu? Senin, tadi pagi nggak kelihatan. Tadi pagi nggak kelihatan iya. Ya? Terus tahu nggak sebelumnya ada orang yang kesini, Bu? Ya temannya anaknya. Oh, yang perempuan itu ya? Loh, enggak, temannya anaknya dia laki-laki. Anaknya kan laki-laki. Tadi pagi ada anak laki 3 gitu ya kan? Ya sama anak. Berapa, Bu? 2 tidur kan hari Selasa, Pak. Kan temannya kan sering tidur sini. Anak temannya itu. Tapi sehari-harinya gimana, Bu? Ramah nggak Bu Widi ini, Bu? Ramah. Nyangka nggak, Bu? Ini di pelaku pembunuhan, nyangka. Polisi menyita barang bukti kardus yang digunakan untuk menyimpan jasad korban, kompor gas portable, pisau, dan alat kontrasepsi. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 15 tahun penjara. Dibantu warga, polisi, dan TNI mengevakuasi jasad Marsum, nenek 70 tahun yang tewas diduga dibunuh oleh cucunya sendiri.
Pembunuhan terjadi di rumah korban di Desa Telukang, Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Korban ditemukan anaknya, ibu dari pelaku, dengan kondisi bersimbah darah. Saat kejadian di dalam rumah hanya ada pelaku dan sang nenek, sedangkan ibu dan adiknya berada di halaman rumah. Pelaku telah ditangkap bersama barang bukti sebilah parang. Polisi masih mendalami motif pembunuhan ini. Layaknya pasangan pengantin, pria dan wanita ini melangsungkan pesta pernikahan. Mita, mempelai wanita, terlihat anggun mengenakan pakaian pengantin lengkap dengan tiara di kepala. Keduanya juga terlihat bahagia sebagai pasangan pengantin baru. Namun siapa sangka, Mita ternyata seorang laki-laki yang memalsukan identitas. 4 hari menikah, Mita meminta cerai setelah sang suami mengajak berhubungan intim. Mita ditangkap setelah dilaporkan Mukhlisin, pasangan prianya. Mita ternyata bernama Maman yang selama ini berdandan layaknya wanita. Saksi dipanggil sekitar 5 orang. Jadi hasil pemeriksaan kami terhadap korban. Jadi memang korban membantu dalam hal kepengurusan syarat-syarat pernikahan. Sebelumnya, foto-foto Mita memikat Mukhlisin yang mengenalnya melalui media sosial. Keduanya kemudian melangsungkan pernikahan pada awal Juni lalu. Dari pemeriksaan, Mita alias Maman menyebut Mukhlisin jatuh cinta padanya karena selalu memberikan perhatian. Perempuan saat itu apa? Saya sangat telepon dia, kan saya sering sholat. Makanya saya di saat saya sholat tahajud, sholat malam, sholat subuh saya selalu bangunin dia. Jadinya mungkin dari itulah dia mau sama saya. Nikah dengan dia? Awalnya sih enggak, saya pernah bilang saya nggak mau nikah, kita jalani aja dulu. Pernah saya bilang saya juga mau putus sama kamu, saya bilang, tapi dia bilang dia mau bunuh diri. Saya juga pernah bilang saya mau pulang, dia bilang kalau kamu pulang saya mau bunuh diri, dia bilang kayak begitu. Tersangka diamankan bersama barang bukti dokumen yang dipalsukan. Mita dijerat dengan undang-undang penipuan dan terancam 5 tahun penjara. Saya terima nikahnya. Video amatir ini merekam saat mempelai pria mengucapkan ijab kabul yang disaksikan keluarga dan tokoh adat di desa Bringgen, Sopeng. Keluarga dan warga sekitar yang menyaksikan juga menyangka yang sedang membacakan ikrar ijab akad seorang laki-laki bersuara lembut. Namun siapa sangka yang menjadi mempelai pria ini ternyata seorang wanita. Warga curiga dengan gerak-gerik mempelai pria sehingga melaporkannya ke polisi. Kami amankan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya kami akan melakukan interogasi kepada yang bersangkutan bersama dengan keluarga kedua belah pihak, saksi-saksi yang hadir pada pernikahannya yang menikahkan sampai kepada proses administrasi sampai kemudian terjadi pernikahan sejenis tersebut. Selain pasangan wanita ini, polisi juga memeriksa sejumlah saksi mulai dari keluarga kedua belah pihak hingga pihak administrasi kependudukan yang digunakan untuk persyaratan pernikahan.